Pak Sutioso apain? Pak Sutioso itu sudahlah, nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak ini, mulutnya udah bau tanah. Nah, nggak usah nyinggung-nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udahlah. Berdoa, meminta kepada Allah SWT, tinggal nunggu sementara mau dipanggil sama Allah. Purnawirawan, Pak Sutioso itu purnawirawan baret merah dari Kopassus. Bintang 3 Letnan Jenderal. Saya juga purnawirawan. Tidak kau anggap kau ngomong seenak perutmu saja itu. Ingat, kau dulu TBO. Kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah purnawirawan juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja loh. Kamu itu kan preman. Memakai pakaian ormas. Nah, tapi saya minta maaf untuk buat Pak Sutioso. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso, minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso dan kepada anak cucu dan keluarga semua. Karena Pak Sutioso dari Komando Pasukan Khusus Baret Merah. Saya sangat hormat dan saya sangat kagum sama beliau. Atas kesalahan saya kemarin salah mengucap itu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai ke cucu-cucu aku minta maaf. Saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Ya, jadi kenapa aku bisa begitu terhadap saya, bengis banget gitu loh. Yang kedua, ini yang buat saya marah. Kejadian di Depok. Polisi itu adalah alat negara yang melaksanakan ketertiban melindungi masyarakat. Ketika akan menangkap, dilawan, dikepung. Ya. Negara apa ini? Mobilnya dibakar. Negara, mobilnya dibakar lagi. Kalau saya diam, orang akan menyangka bahwa polisi udah nggak ada. Akhirnya ke preman. Ini bahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Satu, dia menghina pensiunan Kopassus. Kau juga menghina presiden saya. Jenderal Prabowo itu komandan Jenderal Kopassus, Pangkostrat presiden saya. Kau bilang bau-bau tanah lagi. Saya juga bau tanah. Ya, bengis banget loh. Lah aku salah apa? Aku nggak salah, nggak punya salah dengan Pak Gatot loh. Pak Gatot sampai bicara premanisme, apa, kurang ajar, apa? Aku salah apa, Pak Gatot? Pak Gatot yang aku hormati, yang aku muliakan, mantan Bapak Panglima TNI. Nah, kok Pak Gatot? Saya sedih loh. Pak Gatot bisa sangat luar biasa kaya, gemas. Kayak saya punya kesalahan yang Pak Gatot loh. Aku juga manusia biasa. Ya, tapi aku sekarang ini memperbaiki diri jadi orang baik. Makanya tempat saya ini sudah 17 tahun tidak pernah putus dengan anak yatim piatu. Saya bolak-balik tanah suci. Saya bawa orang, bukan saya bisa umroh. Saya bawa orang semua, saya bawa 40 orang, 30 orang, 20 orang saya ajak kasih umroh mereka. Dan uang halal, nggak ada uang haram. Kalau ada uang haram, yang dirugikan lapor ke Pak Polisi. Nah, kok Pak Gatot kok Pak Sutioso kayaknya diam aja, Pak Gatot kayak orang kebakaran jenggot itu loh. Jadi saya sedih juga sih kok Pak Gatot kayak sama saya, kayak saya punya dosa dengan Pak Gatot loh. Saya tidak sebut nama Pak Gatot loh. Tolong Pak Gatot, jangan mengganggu saya. Kok Pak Gatot bisa habisin saya? Kenapa sih Pak Gatot bicara masalah peristiwa Depok pembakaran mobil polisi? Saya sudah menelpon Pak Kapolda Metro, Pak Karyoto, dan saya menelpon Kabako Polres Depok. Saya minta tindak mereka habis, tangkapin mereka semua yang terlibat di balik penyerangan mobil polisi yang dibakar. Bila perlu, tempakin kaki mereka semua. Saya telepon Pak Kapolda, Pak Karyoto, silakan di close, silakan ditanya bilang nggak Hercules telepon Pak Karyoto. Saya mendukung Pak Kapolda Metro Jaya dan untuk bertindak tegas terhadap semua namanya premanisme. Sudah jadi raja loh. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan. Kau itu preman. Kalau premanisme itu cukup polsek aja. Kalau polsek nggak mampu, Pak Kapolres turun dengan jatan ras brimob
Didukung oleh itu udah selesai. Kok Pak Gatot yang bisa bicara berapi-api negara macam apa ini? Kok Hercules itu premanisme, Hercules itu ormas preman. Saya bilang kamu yang preman kamu. Karena kamu itu sudah diberhentikan dari, kamu bikin action sana action sini karena nggak laku. Kok kenapa kamu bilang saya preman? Kalau preman ada jalurnya untuk mengatasi, adalah bapak-bapak kepolisian itu loh. Nah, jadi gitu loh. Jadi kita tidak usah membawa gitu. Minimal teman-teman, negara hukum, Pak Gatot memperbaiki koreksi statement itu, dan saya juga menahan diri memperbaiki koreksi apa statement saya salah. Ya kalau memang bisa kita saling memaafkan, ya mari kita saling memaafkan. Nah, Hercules akhirnya minta maaf ya setelah menghina Sutioso. Dan juga kemarin ya, Hercules minta maaf setelah menantang Kombes Hengki Haryadi untuk duel. Kombes Hengki Haryadi, gua ingat aku sama dia, kau kecil Hengki Haryadi. Hercules pertama mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Hengki atas kemarin kejadian. Akhirnya minta maaf lagi. Tetapi ini kok berani-beraninya menantang Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dipikir Pak Gatot ini apa kaleng-kaleng apa? Apakah Hercules ini tidak tahu dengan menantang Pak Gatot Nurmantio sama saja ya membangun macan tidur. Dia pikir jiwa Korsa TNI ini bakal diam melihat bacotan dari Hercules ini. Jadi banyak masyarakat maupun netizen di sosial media meminta ya GRIP ini untuk dibubarkan. Ini sudah berani sekali menantang TNI, bahkan menantang kepolisian ya. Jadi secara terang-terangan ini sepertinya preman di Indonesia ini dibiarkan ya lebih menyala daripada TNI dan kepolisian. Dan kalau Presiden Prabowo ya akhirnya mendiamkan masalah ini, membiarkan ini, akan terjadi konflik horizontal. Sehingga ini akan jadi rame di sosial media. Bahkan ada ormas lain yang menantang Hercules ya. Coba kita lihat videonya. Ya buat saudara Hercules, hati-hati aja ya. Jawara Betawi lagi mantau lu semua. Jangan lu rumasa, lu paling hebat. Lu merasa lu preman, lu kepala preman. Jawara Betawi takut sama lu? Enggak. Sedikit pun kami nggak pernah takut siapapun. Darah mengalir darah saya seorang perwira, ya, seorang perwira TNI. Nggak pernah saya takut siapapun. Yang saya takuti nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doang. Jangan lu rumasa di kampung gue tuh seenaknya lu berlaku ya. Orang Betawi ini, Jawara Betawi lagi mantau-mantau lu. Hati-hati. Jangan lu merasa paling hebat, enggak. Di atas langit ada langit. Suatu saat lu akan bakal jatuh juga. Hati-hati. Saya sampaikan kepada Pak Hercules, jangan terlalu sombong. Diduga abang ini sombong. Anggota saya 500.000 orang, kalau nggak karena Gerindra, nggak karena Prabowo. Pak Prabowo aja nggak ada ngomong gitu, kok Gerindra aja nggak ada ngomong gitu. Jadi apa yang ngomong? Keberatan saya. Saya memilih Pak Deddy Mulyadi bukan karena Gerindra, bukan karena Prabowo, sekalipun saya ini ketua relawan Prabowo Merah Putih, bukan karena Deddy Mulyadi hebat. Dan Bosman Mardigu juga yang merupakan tim ahli dari Deddy Mulyadi di Jawa Barat akhirnya membela Kang Deddy, di mana Hercules yang mengancam akan menggeruduk gedung sate. Jadi menurut Bosman 50 juta warga Jakarta akan diam juga ya untuk menghadapi preman. Ada sebuah informasi yang sangat mengejutkan, setidak-tidaknya ini adalah bagi saya pribadi, di mana KDM, Kang Deddy Mulyadi itu mendapat ancaman pembunuhan. Dia akan dibom, dan seseorang ini sedang merakit bom yang ada pakunya dan lain sebagainya. Dan dia menyatakan itu terus terang di sosial media, terang-terangan. Bagi saya ini adalah sebuah ancaman serius. Kang Deddy Mulyadi adalah aset nasional. Dia baru 100 hari kurang menjabat di Jawa Barat, dan banyak gebrakannya atau governor order, perintah-perintah dia sangat membumi, menyelesaikan banyak masalah. Setidak-tidaknya kalau seseorang kena penyakit kemudian berefek panas dingin, tubuhnya meriang, KDM ini adalah menurunkan gejala panasnya sehingga bisa dengan tenang untuk menyelesaikan masalah-masalah. Itu adalah perumpamaan. Dan bagi seseorang yang mengancam dirinya, hal ini harus ditanggapi serius oleh petugas keamanan, baik itu kepolisian, bahkan alat negara seperti tentara.
Berikutnya juga dia diancam banyak oleh manusia-manusia preman yang mengganggu investasi. Saya secara pribadi mengatakan ormas itu nggak masalah, tujuannya baik, tapi kalau dia mengganggu investasi hingga ratusan triliun hanya untuk keuntungan segelintir dirinya mungkin atau organisasinya atau oknum tersebut, mengatasnamakan ormas, agaknya hari ini harus diubah dengan undang-undang ormas yang baru, dengan peraturan yang baru, agar mereka tidak lebih dari warga negara yang lain, hanya mereka berkelompok. Jadi saran saya, undang-undang ormas saya setuju untuk diperbuat dan diperbarui agar kita menjadi negara yang bebas dari ancaman-ancaman yang sama sekali tidak membawa keuntungan buat negara ini. Kalau sahabat, bagaimana tentang ancaman terhadap KDM juga? Bagaimana terhadap preman-preman itu? Komentarnya ditunggu. Dan ini sempat beredar di sosial media, yaitu preman Hercules sedang memberikan instruksi ke anggota Pampori atau Brimob. Kan datang lagi panggil Balura, panggil BPN dari kepolisian dampingi. Sidang lapangan udah kasih batas-batas semua. Sudah jelas. Dan ini kan bisa kita bicarakan baik-baik. Kami juga punya harga diri, kami merasa bahwa barang ini punya kami. Kami jangan penjara, mati pun tidak akan takut. Apalagi saya yang kuliah, mati. Banyak belas fotokopi lah. Tapi saya benar, kalau saya takut, jangankan teman-teman ini. Jangan teman-teman pakai dinas ini. Orang tukang sapu itu saya takut. Saya takut sama orang tukang sapu. Orang tukang saya servis. Tapi kalau saya benar, jelas, apalagi benar diperkuat oleh hukum. Sudah selesai. Hukum menyatakan bahwa itu barang itu adalah punya kamu. Kalau kita takut, buat apa negara yang ada hukum? Hah? Kamu pakai uang pencuri itu, uang haram itu untuk mempererat aparatur. Hah? Ada apa-apa di sini? Kamu yang kita makan, kamu yang rambut-rambut kuku kamu kita makan hidup kamu. Dulu yang kita makan kamu, saya yang makan dulu kamu. Saya udah lama gak makan orang ya. Saya pulang. Kamu jangan pakai itu bodoh ini untuk datang. Ada yang ada pandang, katanya ini tidak. Ya, teman-teman yang rambut itu gimana? Saya udah tahu Mayor Borlak lapor ke Dandan, lapor ke Pandang. Karena laporannya beda. Laporan ke Panglima Pandang pun beda. Katanya ini bukan di dalam sita pengadilan. Jadi menurut netizen ini sama saja ya, marwah kepolisian sudah hancur ya. Masa seorang preman memberi arahan kepada kepolisian? Dan ini benar-benar ya cukup miris sekali bangsa ini. Netizen mempertanyakan kenapa TNI diam saja melihat purnawirawan kemarin seperti Sutioso dihina oleh Hercules. Dan ini menjadi pertanyaan netizen, apakah begitu takutnya TNI sama Hercules ya? Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, Bapak Kapolri, dan Bapak Panglima TNI. Sekarang banyak sekali preman yang dibungkus oleh organisasi, berseliweran di media-media sosial, mencaci maki orang lain, bahkan berani mencaci maki di depan aparat penegak hukum yang berseragam dan bahkan bersenjata. Namun para penegak hukum yang berpangkat bintara dan tamtama dengan memegang senjata tidak bisa apa-apa, bahkan seperti orang yang ketakutan dan tidak memiliki keberanian. Kehormatan dan harga diri penegak hukum hancur berantakan. Memang mereka menunggu instruksi pimpinan. Saya hanya ingin menyentil kepada para jenderal yang memiliki wibawa, yang memiliki bintang-bintang di pundaknya. Jadilah kesatria yang bisa dibanggakan oleh bangsa dan negara, dan bisa dibanggakan oleh prajurit-prajuritnya, dan menjadi pengayom prajurit serta pelindung prajurit. Kasihan banyak prajurit sekarang yang tidak memiliki harga diri dan wibawa dicaci maki oleh para preman karena pemimpin tidak berani mengambil sikap. Saya sebagai warga negara Indonesia prihatin, dan saya adalah mantan purnawirawan TNI. Terima kasih. Semangat untuk para prajurit
TNI Polri yang berpangkat Bintara Tamtama, jangan takut. Sepanjang kita masih berseragam bahwa kita pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, pasti rakyat akan mendukungmu. Sangat setuju apa yang dilakukan oleh Kang Deddy untuk memberantas premanisme. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Kalau ingin didukung oleh grip, pertama mencintai dulu grip, baru mencintai rakyat. Pakai dong otakmu. Ada hal yang menarik perlu kita sikapi ya tentang isu premanisme. Karena tindakan Kang Deddy Mulyadi nampaknya itu adalah sesuatu hal yang wajar dan memang hal biasa sebetulnya bicara tentang kebijakan membentuk Satgas anti premanisme. Kenapa ini penting untuk dipahami oleh semua pihak ya? Kita juga paham betul dari berbagai pendekatan komunikasi yang dilakukan oleh Kang Deddy. Itu semata-mata bukan sebuah arogansi yang ditunjukkan oleh Kang Deddy, melainkan sebuah komitmen sebagai pemimpin terhadap masyarakat untuk memberikan pelayanan dan perlindungan, baik individu, kelompok masyarakat, ataupun industri. Karena mereka juga adalah warga negara yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan. Ketika ada indikasi terjadi premanisme dalam sebuah komunitas dan kelompok serta dalam proses kegiatan aktivitas sosial, pendidikan, termasuk yang paling rawan premanisme ini adalah biasanya dalam aktivitas industri perusahaan atau di bidang ekonomi. Dan ini juga sering ya, di kalangan masyarakat sudah menjadi rahasia umum, ada istilah japrem, jatah preman. Nah ini nampaknya memang harus diperbaiki tata kelola sistem sosial kemasyarakatan kita. Kalaupun juga ada kelompok masyarakat yang memang ikut melindungi secara informal atau secara tidak langsung, yaitu juga hak mereka ya. Selama memang ada komunikasi, ada interaksi, serta ada transaksi dengan para pihak, maka apapun bentuknya, kalau menurut saya sih yang namanya premanisme ini memang tetap tidak baik ya. Sangat setuju apa yang dilakukan oleh Kang Deddy untuk memberantas premanisme. Karena itu akan menjadi budaya tradisi masyarakat yang anarkis dan ugal-ugalan. Dan ini akan menciptakan suasana masyarakat yang tidak aman dan nyaman. Alhamdulillah dengan sikapnya Kang Deddy untuk memberikan stressing dan memberikan semacam pesiur ya terhadap sikap perilaku yang mengarah pada premanisme, ini adalah sebuah cara dan jalan yang menurut saya menjadi salah satu untuk membuat jera para pelaku oknum-oknum ormas yang terindikasi melakukan tindakan yang mengarah pada sikap dan perilaku premanisme. Kalaupun juga di lapangan ada indikasi mengarah pada sebuah kelompok organisasi masyarakat kepemudaan atau ormas lain yang memang mengarah pada premanisme, ini juga harus diberikan informasi, peringatan, serta diberikan sebuah media komunikasi di mana itu jangan sampai terjadi misunderstanding atau salah memahami apa yang dimaksud oleh Kang Deddy berkaitan dengan pembentukan Satgas premanisme. Ya, hal yang wajar. Tidak mungkin Satgas ini dibentuk kalau memang di lapangan faktanya tidak ada tindakan perilaku yang mengarah ke sana. Tapi di sisi lain juga ketika sekelompok masyarakat atau ormas tertentu yang merasa tersinggung atau merasa mendapatkan hal yang memang tidak berkenan, tinggal dikomunikasikan dengan para pihak terkait, ya termasuk dengan Kang Deddy Mulyadi sebagai pemimpin yang ada di Jawa Barat. Selama memang bisa dikomunikasikan, kenapa tidak untuk dikomunikasikan? Untuk mencari solusi yang terbaik, sama-sama untuk menjaga ketertiban sosial atau ketertiban bermasyarakat. Dimanapun, bukan hanya dalam lingkungan warga, sekitar ya, atau memekan pada lingkungan industri, ini tetap harus kita berdialog, berbicara untuk memberikan
informasi, pemahaman yang sebenarnya apa maksud dari tujuan program serta kegiatan yang dikeluarkan dan menjadi kebijakan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Begitu ormas yang merasa tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh tindakan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, khususnya di bawah kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, tinggal komunikasi aja secara informal, hati ke hati, ya, apa yang dimaksud dan apa yang dituju, serta apa yang dikehendaki berkaitan dengan hal tersebut, kan. Kalaupun juga tadi ada ormas yang akan siap membuat satgas premanisme di birokrasi, ya silahkan selama memang itu adalah dalam rangka penegakan kebaikan, dalam rangka penegakan kebenaran. Toh memang pemerintah dalam hal ini, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, daerah kota kabupaten, itu mereka memang adalah pelayan masyarakat. Jika mereka melakukan pelanggaran dan tidak memberikan pelayanan terhadap masyarakat, hal yang wajar dan lumrah ketika memang masyarakat untuk mengkritisi dan memberikan masukan dan saran. Boleh-boleh saja selama memang dengan cara-cara yang baik dan santun. Demikian, salam. Dan mudah-mudahan Hercules sadar bahwa dia itu hanya preman, bukan siapa-siapa.